Gua kan sering ngomong kecerdasan emosional ya, tapi gue lupa untuk menjelaskan definisi. Jadi definisi kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Mengenal emosinya sendiri, mengenal emosi orang lain gitu, dan bisa mengelolanya. Jadi sebenarnya ketika lo sudah bisa mengenal diri lo dengan lebih baik, kecerdasan emosional lo pasti lebih meningkat gitu, perkembangannya lebih cepat kayak gitu. Gue kasih indikatornya, beberapa indikator kecerdasan emosional biar lebih mudah dipahami gitu ya. Ada 5 indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Dia juga banyak bukunya, lu bisa baca kalau lu penasaran. Yang pertama itu self-awareness, yaitu kesadaran diri. Jadi ketika lu punya kesadaran diri, pasti kecerdasan emosional lu bagus gitu. Yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Jadi tuh lu udah mulai bisa tuh menganalisa secara clear emosi diri lu gitu, kayak ini termasuknya marah, apakah ini marah, apakah ini sedih, apakah ini misalkan malu. Itu lu bisa gitu menamakan emosi yang lu rasakan itu dengan clear, dengan jelas gitu. Ini penting karena gini, ketika lu lagi sedih kan sebenarnya harusnya ekspresinya itu misalkan menangis, tapi ketika lu tidak mengerti lu itu sedang sedih, lu bisa ngira lu lagi marah, jadi lu marah-marah gitu kan. Itu gak nyambung antara lu itu apa yang lu rasakan dengan pemaknaan, dan aplikasinya pasti keliru juga gitu. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah self-regulation, yaitu pengaturan diri, kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Jadi ini misalkan lu sedih, lu tuh udah mulai bisa mengelola kesedihan lu. Lu lagi marah, lu bisa mengelola marah lu gitu. Penting untuk dikelola, karena ketika lu tidak punya pengelolaan yang baik, lu itu bakal banyak nyesel. Karena pasti ekspresinya itu impulsif, meledak-ledak, dan mungkin menyakiti banyak orang, dan menyakiti diri lu sendiri juga gitu. Yang ketiga itu self motivation, memotivasi diri. Jadi lu itu bisa memotivasi diri lu sendiri gitu. Lu tidak hanya butuh motivasi luar gitu, tapi bahkan lu bisa menciptakannya sendiri gitu. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Jadi ketika lu melakukan sesuatu, lu udah jelas motivasinya gitu ya, dan lu punya, dan kalau ditanya bisa dijelasin dengan logika gitu. Yang keempat itu empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Jadi beda ya simpati sama empati. Kalau simpati itu misalkan ada orang sedih, lu tuh cuman tahu dia lagi sedih gitu. Kalau empati itu lu merasakan juga, jadi yang dia rasakan itu lu rasakan gitu. Lu bisa menempatkan di sepatunya dia gitu. Lu bisa menempatkan diri lu di posisi dia dengan tepat dan pas gitu. Yang orangnya tuh biasanya pasti akan sangat merasa dipahami sama lu ketika lu benar-benar bisa kayak gitu. Karena sudah mulai bisa menemani dalam rasa ya gitu. Yang kelima itu social skill, keterampilan sosial, kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Jadi orang yang punya kecerdasan
emosional, pasti bisa membangun hubungan yang baik. Jadi kalau udah harmonis gitu dengan semua orang gitu, udah mulai ngerti caranya bergaul, caranya berinteraksi, caranya bicara gitu, caranya berkomunikasi. Makanya orientasinya juga jangan panjang. Jadi hampir jarang banget ribut sama orang gitu. Hampir jarang punya masalah sama orang. Orang yang punya kecerdasan emosional tuh kayak gitu, damai gitu hidupnya. Sukanya juga damai, gak suka keributan gitu. Gak suka nyari ribut. Gak suka troublemaker gitu. Bukan troublemaker. Malah dia itu pengennya menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, salah satu latihan kecerdasan emosional yang menurutku penting banget untuk dipelajari adalah apresiasi. Karena banyak banget orang tuh cuma cerdas ngasih komentar, masukan, kritik, koreksi gitu, nasihat, tapi nggak pintar dalam mengapresiasi gitu. Nah, gue bakal ngasih gambaran gampangnya dan beberapa contoh biar lu benar-benar nyampe di konsep apresiasi ini, dan gue bakal kasih tahu seajaib apa, sepowerful apa efeknya gitu. Jadi misal ketika orang yang lu cintain, case yang pertama ya, ketika orang yang lu cintain misalkan bikinin lu sesuatu, misalkan bikinin masakan gitu ya, entah itu ibu lu atau istri lu, pacar lu kayak gitu, lu tuh bisa membayangkan proses yang tidak terlihat sebelum masakan ini jadi. Jadi lu tuh nggak cuma fokus menilai atau menjudge makanan ini enak atau enggak. Sebelum itu lu pikir dulu, lu tarik diri lu untuk mikir, sebelum masakan ini jadi, ngapain aja orangnya gitu. Kayak mungkin belanja dulu ke pasar dulu, diberesin dulu barang-barangnya, dicuci dulu, dipotong-potong dulu, digoreng dulu. Banyak banget kan. Cuci piring. Jadi lu bisa membayangkan gitu, walaupun orangnya nggak ngasih tahu. Atau kalau lu pengen tahu ya lu tanya proses terjadinya sesuatu ini gitu. Nanti gue kasih tahu ya efeknya apa. Atau misalkan lu udah married gitu ya, lu dinafkahin sama suami lu, suami lu memberikan nafkah gitu. Lu tuh bisa membayangkan gitu. Kayak ketika lu menerima uangnya tuh lu bisa membayangkan bahwa suami lu itu setiap hari berjuang, bekerja keras, setiap hari mikir gitu untuk menafkahi lu juga gitu. Jadi walaupun suami lu nggak bilang ya apa yang lu lakuin dan nggak yang membesar-besarkan juga, tapi lu bisa memaknai gitu. Lu bukan cuma melihat apa yang terlihat, lu bisa melihat apa yang tidak terlihat. Lu bisa membayangkan sebuah proses panjang dari terjadinya sesuatu gitu. Atau misalkan lu lihat konten kreator gak bagus gitu menurut lu, jadi daripada lu komentar, lu tarik diri dulu, lu bayangin ini sebelum konten ini jadi dia ngapain aja ya gitu, dia persiapan apa aja ya gitu. Jadi lu juga efeknya ya, lu tuh bisa punya rasa terima kasih yang lebih besar, rasa penghargaan yang lebih besar, rasa apresiasi yang lebih besar gitu. Dan bahkan lu tuh bisa merasakan cinta yang luar biasa ya, kasih sayang yang luar biasa ketika lu bisa membayangkan proses panjang sesuatu gitu yang diberikan ke lu. Kayak kan misalkan ketika lu membayangkan suami lu bekerja gitu, suami lu berjuang, lu tuh merasakan cinta yang sangat besar gitu kan dari yang dia lakukan gitu. Jadi jangan cuman lu tuh mempermasalahkan ini banyak dan sedikit aja gitu. Lu bisa melihat sesuatu yang dengan perspektif yang lebih luas. Jadi lu juga bisa lebih respect sama orangnya, lebih menghargai orangnya, lebih menghargai usahanya, lebih menghargai hasilnya.
Jadi nggak akan sembarangan lagi untuk bicara gitu. Lo bisa punya rasa respect yang mungkin di atas rata-rata kalau lo bisa benar-benar melakukan ini gitu. Dan jangan pelit untuk memuji atau mengapresiasi gitu. Latihan. Jadi intinya tuh ketika lo bisa menghargai sebuah proses dan usaha yang tidak terlihat sekalipun, itu tuh menandakan bahwa sebenarnya ketika lu bertemu dengan orang apapun, ketika orang itu membuat sesuatu, lu tuh pasti bisa menghargai gitu kan, karena pasti ada prosesnya. Sebelum terjadi sesuatu itu, sebelum ada hasil itu, pasti ada proses gitu kan, nggak mungkin simsalabim gitu. Jadi lu tidak pernah kekurangan rasa penghargaan gitu, rasa terima kasih, rasa apa ya, rasa banyak jasa gitu. Ternyata nggak sesimpel ketika lu cuma bayar, ketika menilainya dari hasil aja gitu. Dan ketika lu bisa punya banyak apresiasi, lu itu bakalan menyehatkan mental sekitar lu dan menyehatkan mental lu juga, karena lu juga mulai bisa mengapresiasi diri dengan lebih baik gitu. Kayak gitu. Lu bahkan nanti kalau punya suami, punya anak gitu, kalau udah mau biasain dari sekarang, wah itu mereka bahagia banget. Kalau lu memang sudah sangat punya kecerdasan emosional untuk mengapresiasi gitu. Jadi ini juga bikin lu gak gampang marah-marah, gak gampang emosi ya. Karena terlepas kalaupun hasilnya itu tidak sempurna sesuai ekspektasi lu atau sesuai mau lu bisa lihat bahwa dia sudah berusaha gitu, dia sudah berjuang, dia sudah mau belajar, dia sudah mau mengusahakan. Hargai itu gitu, apresiasi hal itunya. Jangan sampai pikiran itu sempit dan hati pun sempit gitu. Coba luaskan hatinya, luaskan pikirannya, luaskan sudut pandangnya. Nanti hidup lo pasti berubah, dunia lo juga pasti berubah. Dan kalau misalkan lo udah mau nyobain ini, lo punya pengalaman, lo boleh share di kolom komentar ya. Gitu. Dan menurut gua kalau lu bisa punya kayak gini, pasangan lu juga pasti lebih mencintai lu lebih baik lagi gitu. Karena emang indahnya apresiasi itu selalu ada yang bisa diapresiasi ketika orangnya berusaha. Dan apresiasi itu kebutuhan manusia. Yang namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Yang namanya kebutuhan manusia artinya kebutuhan diri lu sendiri dan kebutuhan semua orang. Kebutuhan emosional semua orang gitu. Makanya sampai bisa bikin orang sehat mental. Kayak gitu. Dan biasanya rata-rata perselingkuhan itu terjadi karena pasangannya sendiri gak mengapresiasi. Yang mengapresiasi orang lain gitu. Jadi hilang gitu. Jadi lebih baik untuk penjagaan lu belajar benar-benar soal apresiasi ini tiap hari. Karena lu pasti bisa selalu melihat ini setiap hari gitu. Karena semua orang kan berusaha setiap hari gitu. Nah gitu. Jadi mulai sekarang lu mulai coba ilangin kebiasaan kritik, komentar, nasihat, ngasih masukan. Lebih fokus ke ngasih apresiasi terus. Karena kebanyakan orang memang pintarnya di ngeritik, ngasih masukan kan, ngoreksi. Karena dapatnya juga dari inner child-nya kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi jangan mengikuti pola lama yang kurang sehat dan kurang baik gitu. Makanya gue juga gak ngajarin lo untuk mengkritik, karena kayaknya udah cerdas sendiri orang-orang gitu ya kalau soal itu. Gitu. Atau misalkan kalau lu butuh banget, ya lu lakuin aja yang orang itu lakuin biar lu bisa lebih cerdas secara emosional dalam memberi masukan atau kritik gitu. Kayak misalnya lu lihat konten kreator jelek gitu, coba lu jadi konten kreator gitu.
Jadi jangan komen-komen aja gitu, bikin sesuatu. Jadi lebih produktif gitu. Kebencian dan marah dalam diri lo tuh bisa lo arahin ke arah produktif, bikin sesuatu gitu, daripada lo cuma komen-komen aja gitu. Karena komen-komen aja mah gampang, yang susah kan bikin gitu. Kayak gitu. Atau ketika ada orang yang bantuin lo bayangin dari awal proses dia sebelum bantuin lo tuh dia ngapain aja gitu, step-step kecilnya, pergerakannya gitu. Jadi lu bisa lebih menghargai jasa orang lain juga gitu. Dan ini tuh bikin lu tuh lebih punya kasih sayang dan welas asih dan pengertian yang luar biasa. Dan lu juga gak akan pernah ada yang ngomong kayak, lu tuh tahu gak sih gue ini untuk kayak gini tuh ngapain aja. Lu gak akan dapet kata-kata kayak gitu, karena sebelum dia bilang kayak gitu, lu tuh sudah memberikan sebuah pengertian dan kebaikan yang luar biasa dengan membayangkan prosesnya gitu. Lo bisa lebih punya kasih sayang yang sangat banyak dan bisa merasakan kasih sayang yang lebih banyak dari sebelumnya. Lo bisa melihat yang sebelumnya tidak lo lihat. Lo bisa mengatakan yang sebelumnya lo tidak katakan gitu. Dan itu indah banget. Dan pasti pasangan lo juga auto ke bawah sih kalau lo nya kayak gitu menurut gue. Semua orang sekitar lo. Makanya sangat keajaiban sekali ketika lo benar-benar mempraktekannya setiap hari gitu. Menurut gue fokus untuk ilangin dulu kebiasaan ngoreksi komentar lebih kan. Jadi ketika lu pengen komentar atau yang kayak gitu tuh, lu ganti jadi apresiasi gitu. Jadi lu selalu akan kreatif mencari tahu dia udah usaha apa aja, dia udah punya kemauan apa, dia udah berjuang apa gitu.